apa yang akan ditanyakan, karena inilah momen kesempatan yang sangat nambah. Ini suatu anugerah bagi kami Ustaz. Untuk itu kami persilakan kepada Ustaz Dastalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa bulan yang lalu saya masuk ke tukang cukur, dan ternyata tukang cukurnya jenis kelaminnya samar-samar antara laki-laki dan perempuan. Bahasa Perancisnya bencong. Ya, ini rambutnya saja dua warna, kanannya agak hitam, kirinya agak merah. Jadi waktu dia cukur saya, dia cerewet sekali, banyak sekali ceritanya, tapi saya tidak gubris. Nanti saya tergugah ketika dia berkata, Ustadz, saya tidak percaya Tuhan Maha Pengasih. Saya tidak percaya Tuhan Maha Pemberi. Kalau Tuhan Maha Pengasih, kenapa ada orang miskin yang mengemis di jalan? Kalau Tuhan Maha Penyayang, kenapa ada orang miskin yang ada bermalam di pinggir-pinggir jalan? Saya gak mati, benar juga ini orang. Tapi saya tidak mau ajak dia berdebat, tidak ada gunanya. Tidak selesai. Saya bilang, sudahlah. Saya selesai, saya cukur, saya keluar, gak bayar, saya keluar. Begitu saya keluar, jalan ketemu orang gondrong. Gondrong panjang rambutnya, awuk-awuk kan. Saya panggil, bos, sini kau dulu. Apa saya Ustaz? Saya bilang, sini kau saja, ikut kau. Gimana Ustaz? Saya bilang, sini nih, saya kasih kau uang. Ikutlah dia di gondrong. Saya masuk kembali ke tukang cukur. Assalamualaikum, Deng. Salam. Kenapa kisah ini Ustaz? Saya bilang, saya tidak percaya ada tukang cukur di sini. Dia bilang, baik-baik mulut apa Ustaz? Barusan selesai ku cukur. Saya bilang, saya tidak percaya ada tukang cukur. Kalau ada tukang cukur, tidak mungkin ada di gondrong. Sudah bilang, ini biasa Ustaz, dia tidak datang mencukur. Jadi sudah ada buku tulis, tukang cukur, lengkap dengan urutnya, ada harganya, dia tidak datang. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, apa hikmah dari kisah sederhana ini? Kita sudah sama mengetahui, dari kecil kita tahu, Ramadan bulan penuh berkah. Ramadan bulan dilipat gandakan segala kebaikan. Ramadan bulan diskon. Ramadan segala dosa diampuni. Ramadan segala doa dikabulkan. Ramadan Allah mengajak kepada orang-orang beriman memperbanyak amalnya. Tapi sangat disayangkan ada yang datang menyambut Ramadan itu, tapi tidak sedikit yang hanya tinggal tidak membesarkan Ramadan. Nah, alhamdulillah kita ini yang hadir di tempat ini, kitalah orang-orang yang datang menyambut panggilan Allah. Nah, Ibu, Bapak yang saya hormati, gimana supaya Ramadan ini kita sambut dengan baik? Jawabannya tentu dengan memperbanyak amal kebaikan. Ya, amal kebaikan apa? Yang mutlak. Satu, puasa. Ya, ternyata di bulan Ramadan ini ada juga orang tidak puasa. Saya kira hanya di kota-kota besar kayak Jakarta yang orang tidak malu tidak puasa. Saya lewat sekarang sudah banyak juga orang di Montan tidak punya puasa, tidak malu dia di pinggir jalan makan padahal dia muslim. Nah, ini yang banyak kita langgar, ya. Masuk Ramadan kita tidak menghargai orang berpuasa. Gimana cara tidak menghargai orang berpuasa? Misalnya kita mentang-mentang haid lalu kita makan di depan orang berpuasa, itu tidak menghargai Ramadan. Yang lebih konkret lagi, yang lebih bahaya, sudah tahu ini bulan Ramadan, sudah tahu dia orang Islam, sudah tahu dia dilarang menjual makanan di bulan Ramadan, malah dia buka warung makan. Itu haram. Kecuali sudah mau buka. Kalau semua mau buka boleh, tapi yang dilarang adalah siang hari dan kita tahu. Oh, kita cari nafkah Ustaz.
Boleh cari nafkah, tapi ada rambu-rambunya. Rambu-rambunya apa? Orang Islam dilarang menjual makanan, memberi makan. Maksud saya bukan menjual makan, memberi makan orang Muslim yang tidak berpuasa dengan sengaja. Ya lain kalau haid memakan di rumah. Tapi jangan ke warung makan dan berpuasa. Berkaitan dengan puasa, ada orang berpuasa kata Nabi, tapi tidak mendapat hal-hal apapun kecuali lapar dan dahaga. Siapa? Mereka yang berpuasa tapi gosipnya jalan. Ini ibu-ibu nih ya. Mohon maaf nih, kita transparan saja. Biasa di kantor begini kan kita biasa damai tapi gersang. Pura-pura damai tapi dalam hatinya hasut. Ya begitu. Hati-hati Bu kalau ngumpul-ngumpul begini. Biasanya siapa yang cepat pulang itu yang menjadi sasaran gosip. Ya, kalau bisa pulang sama-sama. Jujur kalau? Nah, biasa kalau kita kumpul gini satu pulang, mulailah digosip. Tadi tahu benar mulutnya. Bodoh itu suaminya. Kenapa? Pasti dia pakai lipstik palsu. Gua tahu melengket di giginya. Cuma itu puasa, sah puasa tapi tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ya ini mutlak ini puasa. Bulan suci Ramadan mutlak puasa bagi yang mampu, kecuali yang tidak mampu. Misalnya yang tidak mampu itu sakit tahunan, tidak, dokter sudah memvonis tidak bakal sembuh, maka dia boleh membayar fidyah. Ya, itu orang tua yang sudah uzur tidak bisa lagi tidak puasa, tidak bisa lagi dia puasa, itu bayar dengan fidyah. Ini yang pertama, hanya puasa. Yang kedua, bulan suci Ramadan ini memperbanyak amal dengan cara apa? Mulai yang agak ringan-ringan saja dulu. Biasakan selalu ada wudhu. Latihan ini Pak, selama Ramadan tiada hari tanpa wudhu, tiada saat tanpa wudhu. Ya, Bapak mau ke kantor wudhu dulu. Mau pergi tadi tukang parkir, ya wudhu dulu. Mau pergi ngantar anak, wudhu dulu. Bahkan mau pergi gosip sekalipun, wudhu dulu. Insya Allah orang yang ada wudhunya beda gosipnya dengan orang yang tidak ada wudhu. Ya. Nah, biasakan selalu ada wudhu. Apa keistimewaan orang yang selalu ada wudhunya? Apa hadiah oleh Allah? Kata Allah dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dicintai oleh Allah. Lalu apa kelebihan orang dicintai Allah? Kalau Allah telah mencintai kepada hambanya, maka apapun yang diminta pasti dikasih. Yakin itu Pak. Ya, Ibu kalau sudah dicinta Allah, apapun diminta pasti dikasih. Coba lihat anak muda kalau ada lagi jatuh cinta, apapun dia minta ceweknya pasti dikasih. Ya kan? Kak, betul kau sayang saya Kak? Betul deh. Serius ini Kak, kandal-kandal Kak. Selatannya. Kalau betul kakak sayang sama saya, berikan saya pulsa. Tidak ada uangnya, belum terima, apalagi pegawai honor kan? Belum terima. Ya, apa dia bilang pergi sama teman, bos pinjam dulu uang 100 bulan depan saya bayar 150. Terpaksa pinjam duit untuk apa? Menyenangkan hati sang kekasih. Demikian juga dengan Allah. Ya Allah berikan saya kesehatan, dikabulkan. Ya Allah berikan saya anak, diberikan. Ya Allah berikan saya kekayaan, dikasih. Kenapa? Sudah dicintai Allah. Coba ibu-ibu di rumah. Ya, karena cintanya itu suami, apapun ibu minta dikasih. Kalau perlu nyicil. Ya, coba lihat ibu-ibu kalau mau Ramadan, mau Lebaran kan, banyak sekali permohonannya. Suami kabulkan. Pak ganti gorden gampang, Pak ganti spray gampang, Pak ganti tempat duduk gampang. Dan sudah bilang suaminya, iya saya ganti kok juga. Kan banyak juga perempuan itu, banyak sekali perempuan yang kalau mau Lebaran ya. Lalu suaminya kasihan gajinya 4 koma, maksudnya tanggal 4 sudah koma. Ayo biasakan wudhu ya. Orang yang selalu ada wudhunya dicintai Allah. Orang yang dicintai Allah apapun diminta pasti dikasih. Dan kalau dikasih dia minta tidak dikasih, yakin apa yang Bapak minta tidak baik. Ikuti Ibu ya. Selama Ramadan selalu ada wudhu, selama Ramadan selalu berdoa, selama Ramadan selalu tarawih, selama Ramadan tahajud. Minta kepada Allah ternyata tidak dikasih. Yakin apa yang Ibu minta tidak baik buat Ibu. Yakin itu. Jangan prasangka buruk. Ya Allah tambahkan rezekiku supaya suamiku bisa beli mobil baru. Oh kok sudah 2 tahun berdoa tidak dikabulkan? Allah tahu Ibu, kalau ada mobilnya Bapak selingkuh. Allah tahu, anak pilih mobil baru dengan selingkuh. Anak
tentu pilih mobil baru, tidak selingkuh. Ya. Nah, yakin apa yang kita minta tidak dikabulkan, dua kemungkinan. Satu, tidak baik buat kita. Yang kedua, Allah menunggu kita siap menerima. Barangkali tahun ini belum siap, Allah menunggu kapan kita siap. Ya, yakin itu. Yang kita minta tidak dikabulkan, tidak baik buat kita, dan Allah menunggu kita siap menerimanya. Saya ingat sekali waktu saya tamat SMA, saya mau sekali kasihan jadi akapri. Saya daftar lah di akapri, mau jadi penerbang itu. Ternyata waktu saya tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Saya sempat protes sama Tuhan karena kurang 1 senti, Pak. Beda tipis 1 senti, Pak. Saya bilang sama yang ngukur, Pak, tambah sedikit. Mau berapa sepatu? Pak, susah diajak kompromi. Saya protes sama Tuhan. Salat saya, ya Allah, apa susahnya kau tambah tinggiku? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau kau kasih tinggi saya. Ya. Baik, ternyata ada kawan saya, tukang judi, biar itu air got, dia judi juga, Pak. Di depan sekolah dulu kalau ada hujan kan banjir, air got. Jadi kita bikin perahu-perahu kertas. Dan siapa duluan sampai perahunya dia dibayar. Dasar Pak Botol. Ternyata dia lulus, Pak. Sekarang jadi Polda Serse Sulawesi Selatan. Dia Serse, ya sudah 3 baru-baru di sini dipikul pakai baret merah. Saya malah lulus pakai baret putih. Tapi alhamdulillah Bu, dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, ku caramai semua. Artinya apa? Allah kasih yang terbaik. Ini baru-baru Bu, baru-baru. Itu bagusnya kalau ada diari, Pak. Ya, kita belajar masa lalu. Itu salah satu metode dakwah Quran itu kan sejarah, kisah, mengisahkan. Itu Bu, kalau Bapak punya kisah, saya waktu kecil, karena saya 14 bersaudara, Pak. Almarhum bapak saya mau menyelokatkan saya di pesantren. Tapi ya namanya 14 bersaudara, tidak ada kerja, dia hanya kerja sawahnya orang. Kalau ada yang kasih baru dapat penghasilan. Bukan sawah pribadi, sawahnya orang. Dia mau sekali anaknya pesantren, tapi waktu itu pesantren mahal. Jadi tidak bisa saya sempat berdoa kepada Allah, ya Allah, kenapa kau kasih miskin orang tuaku? Ya, saya mau sekolah agama, tapi waktu itu mahal. Jadi Allah mengingatkan saya, masa lalu saya itu teringat lagi. Baru-baru ada kawan saya yang kaya, orang tuanya kaya pada saat itu, sangat kaya memang. Baru-baru kawan saya yang kaya itu baru-baru masuk rumah sakit. Karena kayanya salah didik. Apa penyakitnya? HIV/AIDS. Saya lalu sujud syukur setelah sampai di rumah. Ya Allah, maafkan saya berprasangka buruk dulu. Barangkali kalau orang tua aku kaya, barangkali saya tidak bisa jadi mubalik. Barangkali kalau orang tua aku kaya pada saat itu, barangkali seperti itulah tadi nasib saya. Tidak jelas hidupnya akhirnya. Kemudian di akhirat pastilah lebih banyak pertanggungjawabannya. Jangan prasangka buruk kepada Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita, hakul yakin. Cuma kadang-kala kita lah yang tidak sampai berpikir pada saat itu. Ya, jadi orang yang selalu ada wudunya, insya Allah apa yang diminta pasti dikasih. Dan yang dikasih jangan mau seperti yang kita mau. Biarlah Allah. Makanya kalau kita berdoa selalu bilang begini, ya Allah, kalau sudah saatnya saya menjadi kepala bagian di sini, permudah ya Allah. Tapi jika kepala bagian itu hanya menjauhkan saya kepadamu, jauhkan jabatan itu. Dan yang lebih penting ya Allah, berikan saya kemampuan untuk ikhlas menerima keputusan itu. Karena kadang-kala hati yang tidak ikhlas, maka kita minta kepada Allah, berikan saya hati yang ikhlas menerima keputusanmu itu ya Allah. Nah ibu bapak yang saya muliakan, kembali lagi soal wudhu ya. Apapun yang dia minta pasti dikasih. Yang kedua, orang yang selalu ada wudhunya, maka terpelihara dari dosa. Coba bukti Pak nih, Bapak kalau ada wudhu, mau tidak jabat tangan sama perempuan? Jangankan orang lain, istri sendiri Bu, pasti jangan sentuh saya Bu, saya ada wudhu. Itu kalau ada wudhu, terpelihara dari dosa. Insya Allah. Nah ada yang tanya, Ustaz, bagaimana kalau jabat tangan?
Nah, berbeda Imam Mazhab Pak ya. Kalau Imam Syafi'i bukan muhrim haram jabat tangan ya, batal wudhu. Kalau Imam Malik boleh, tidak batal wudhu selama tidak ada nafsu. Jadi kalau bapak merasa ragu, jabat tangan sama perempuan ragu, batal. Tapi kalau merasa bapak tidak ada nafsu, menganggap ini saudara saya, silakan, tidak. Kalau saya, mahasiswa saya di UNHAS, anak-anak remaja, saya tidak mau jabat tangan. Kenapa? Saya takutnya nafsu. Masa Ustadz bernafsu? Ustadz juga manusia. Apalagi saya masih muda, orang tua saja masih nafsu sama cewek. Apalagi masih muda. Ayat tidak mengatakan la taqrabus zina illa ustadz. Jangan mendekati zina kecuali ustadz. Tidak berlaku umum ini aturan Pak. Ya. Nah, itu kalau perempuan masih muda saya tidak mau. Tapi kalau ibu-ibu yang majelis taklim usia 50 tahun ke atas, sudah pakai minyak gosok, ya, gigi palsu, keriput, ya sejabat tangan, Pak, tidak mungkin si nafsu sama dia. Tidak tahulah kalau itu ibu-ibu dia nafsu sama saya. Ayo, nah, yang orang yang ada wudhunya insya Allah terpelihara dari dosa Pak. Ya, yang ketiga, orang yang selalu ada wudhunya, fi mahum fi wujuhihim min asar sujud. Di akhirat nanti, kata Nabi dalam ayat tadi Al-Fatih itu kemudian dijelaskan juga oleh Nabi, umatku nanti menghadap Qadir Rabbul Jalil, bercahaya wajahnya akibat sentuhan selalu dibasuh dengan wudhu. Jadi yang keempat, keutamaan orang wudhu, insya Allah menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya. Ini adik-adik, akhwat-akhwat nih, kalau mau bercahaya wajahnya, mau menyenangkan hati, tidak usah pakai bedak mahal-mahal. Ya, lebih baik kita selalu ada wudhu. Mungkin kita tidak cantik, tidak seperti artis, tapi orang yang lihat wajah kita seduh-teduh rasanya. Biasa kan orang bilang, tidak cantik itu orang, tapi senang kulihat mukanya. Kalau dia tidak datang 1 minggu, kangen baiknya mukanya. Itu khasiat wudhu. Jadi ibu-ibu kalau mau wudhu saja, tidak usah beli bedak mahal. Belum lagi kalau alergi. Kan sekarang perempuan banyak dikasih bodoh-bodoh mode, ditipu iklan. Dia ada iklan bedak, ini cowok cantik. Padahal dia tidak tahu itu iklan cewek cantik yang dia pasang. Agnes lah, ya, ya cantik-cantik lah. Mana pernah nunggu dipasang iklan bedak? Nunggu OPJ. Mana pernah? Pasti sabun colek, iklan genteng, ya, antena. Ya, kali itu tidak ada seputar kecantikan. Ya, jadi ibu-ibu biasakan selalu ada wudhu, ya. Nah ini wudhu kan gratis, tidak perlu bayar. Nah ibu bapak yang saya muliakan, yang ketiga, ya, yang ketiga usahakan selama Ramadan ini kita mulai yang praktis-praktis saja dulu ya. Selama Ramadan kalau bisa pakaian Islam. Ibu-ibu yang belum pakai jilbab, kalau bisa selama Ramadan ini latihan, ya. Cuma jangan terlalu modern jilbabnya. Karena sekarang di jilbab saya bingung juga saya lihat Pak, ada yang sengaja digunting-gunting. Jadi saya lihat ada mahasiswa saya jilbabnya bagus tapi digunting-gunting. Saya tak kewurut nih anaknya. Bahkan sekarang banyak orang jilbab tidak sholat. Gara-gara jilbab dia tidak sholat. Itu kan jilbabnya saya lihat ibuku di kampung, dia kasih masuk saja 1 menit selesai. Ini hijaber. Yang jilbab-jilbab modern, masya Allah 1 jam dia pakai. Dia gulung-gulung itu dulu tadi. Dilipat, dia kasih masuk dari sini. Kemudian 3 lapis di sini. Kayak ada sarang laba-laba di sana. Baru tidak sholat, gara-gara itu jilbab. 1 jam dia pakai. Tiba-tiba selesai pakai jilbab, azan. Pasti dia udah ada repot pakai lagi jilbab. Ya. Jadi kita perempuan kan memang dalam Al-Quran itu wanita salah satu senjatanya setan menyesatkan mode, pakai jilbab dengan pendek, terpaksa pakai lagi, beli lagi yang khusus di lengan, pakai jilbab tapi tidak tertutup ini, beli lagi yang khusus di leher. Kenapa tidak pakai? Suka mentong ini perempuan repot. Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ya ini ya, kalau bisa selama Ramadan bapak pakai pakaian Islam. Coba bapak biasa kan pakai peci. Ini khasiatnya nih Pak, takut setan. Benar? Kalau bapak pakai songkok haji,
Demi Allah, Bapak tidak berani masuk tempat karaoke. Lepas dulu ya. Kecuali dilepas, berarti sudah tidak pakai peci. Coba, Bapak kalau pakai gamis begini, mana Bapak pernah lihat orang pergi panti pijat pakai gini? Paling tidak dibuka dulu lah, dikasih masukkan kresek. Dengan berpakaian Islami, insya Allah. Ibu-ibu ini terutama yang cewek, kalau mau terhindar dari dosa, pakai jilbab. Dan laki-laki tidak macam-macam pikirannya. Mau bukti, coba lihat kalau ada jilbab. Kalau digangguin cewek, cowok, paling dia bilang, Assalamualaikum, bau surga. Tapi coba kalau yang seksi, kelihatan dada, kelihatan paha, kelihatan perut sedikit. Cewek, joget balik dong. Ayo Ramadan ini Bu, latihan berpakaian Islami, ya. Ibu berpakaian Islami, kami juga laki-laki semua, ya. Ibu berpakaian Islami, kami laki-laki mata terpelihara. Karena kalau perempuan pakaiannya tidak Islami, kami laki-laki tersiksa. Iya Pak, saya jujur saja tersiksa, apalagi kalau sudah cantik, mulus, bening, lewat depan kita, habis sikit Pak. Mulai kelihatan sampai hilang, dilihat terus. Diikuti rute perjalanannya. Iya toh. Jadi mari kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tolong akhwatnya jaga akhlak. Ya. Ramadan ini, nah kalau Anda kelihatan aurat selama Ramadan, inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Orang puasa itu kan definisinya menahan diri dari segala yang makan dan minum serta yang membatalkan puasa. Tapi ada yang tidak membatalkan tapi mengurangi nilai. Ya, yang membatalkan juga makan, minum, intim, ya, sengaja dengan muntah itu batal puasa. Ya. Tapi ada yang tidak membatalkan tapi tidak batal, perbuatan tidak batal tapi mengurangi nilai. Artinya apa? Kata Imam Al-Ghazali, setiap dia melakukan pelanggaran nilai agama diiris. Ya, apa itu? Kelihatan aurat. Jadi ibu kalau kelihatan aurat diiris pahala puasanya. Diiris. Kalau ibu-ibu beli mangga, iris, melanggar diiris lagi, melanggar diiris lagi, melanggar iris lagi. Akhirnya tinggal apa Pak? Bijinya. Tinggal bijinya. Kira-kira mau makan biji mangga Pak? Kalau biji apel masih bagus, tapi biji kedondong, ayo setengah mati. Begitulah orang puasa tapi tidak mampu menahan dirinya dari hukum-hukum agama. Nah, jadi kalau ibu kelihatan paha, kelihatan dada, itu habis sah puasanya tapi habis pahalanya. Sehingga Nabi katakan tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Nah ibu bapak yang saya muliakan, karena ini jam kantor, ya, karena akan dibuka sesi tanya jawab. Nah, kita gunakan 15-20 menit. Kalau ada yang mau bertanya silakan, ya. Nah, ini saya tadi tidak setuju kalau dibilang sampai puas. Bapak ini tawa-tawa dulu, saya kehausan. Kalau malam saya bisa Pak, kasih tahan kaki. Kalau begini haus orang ceramah. Ya, yang kedua tadi MC saya setuju dikatakan bahwa ini anugerah kita kedatangan Ustadz. Betul sekali. Anugerah itu gratis. Ini Bapak gratis di kantor ini, tapi siapa yang bayar tiketnya Pak Ustadz? Pak Adi Dharma. Kalau kantor ini yang mau bayar tiket pasti mikir 70 kali. Silakan ibu bapak yang mau bertanya masalah puasa boleh, masalah apa saja boleh, insya Allah ada jawabannya. Silakan, tidak usah malu-malu. Ya, silakan, tidak usah pakai mic, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan membiasakan diri mengisi ibadah dalam khususnya bulan Ramadan. Menurut saya termasuk orang yang awam. Yang kita tahu sebelum berwudu kan kita ada syarat dan rukun-rukunnya ya Ustaz. Yang saya tanyakan, kalau kita berwudu, ada yang mengatakan kalau air yang sudah dipakai wudu kan tidak boleh lagi untuk wudu. Seandainya kita wudu, ternyata yang kita wudukan ini netes di tangan kita, tiba-tiba kita anggaplah membasuh muka, netes dari muka kita wudu, pas ambil air lagi wudu. Apakah itu
itu termasuk yang kena najis. Ya, makasih. Nah, air itu ada air suci dan mensucikan. Ini kita belajar fikih ini Bu ya. Ada air suci tapi tidak mensucikan. Nah, sekarang, salah satu di antaranya air yang suci tapi tidak mensucikan, air bekas wudhu. Kalau Bapak dengan sengaja dan mengetahui, itu tidak boleh. Kalau yang tadi percikan itu kan, itu lain itu Pak, masih boleh. Yang Bapak sengaja maksudnya ini boleh sebenarnya, boleh dengan catatan lebih 200 liter. Boleh, misalnya Bapak punya kolam di rumah, isinya ya bukan apa ya, bak ya kolam itu airnya kira-kira isinya lebih 200 liter, Bapak boleh kasih masuk, celupkan tangan. Ini yang banyak kesalahan yang orang tidak tahu. Ambil ember cuma kira-kira 5 liter isinya, dia kasih masuk tangannya. Gak boleh itu Pak, gak boleh, karena kita harus pakai timba. Karena ini kan sudah kotor lalu kasih masuk. Wudhu itu kan air mengalir, air yang mengalir, itu bagus. Saya kalau mau melihat tingkat pemahaman agama dan pelaksanaan agamanya orang, kalau saya masuk dia sediakan memang khusus untuk wudhu. Nah, hati-hati, fikih ini Pak, fikih wudhu itu penting sekali. Nah, bersuci karena ibadah tertolak ketika tidak dalam keadaan suci. Jadi kalau Bapak bak mandinya besar, lebih yakin lebih 200 liter, boleh pakai tangan langsung, boleh ya. Kecuali boleh juga sedikit, misalnya di ember itu kan 5 liter paling ya, 5 liter. Tapi air keran mancur, boleh, karena itu air mengalir namanya. Tapi kalau tidak, mengendap di situ tidak boleh celupkan, harus pakai timba. Ini yang banyak tidak sadar. Kecuali yang ini kan, kita tidak ada niat mau sengaja, kan pastilah ada yang kena Pak ya, misalnya 1 tetes, bukan bagian dari itu yang saya jelaskan tadi, masih boleh. Ya, nah, hati-hati soal mandi junub juga Bu ya. Mandi junub, kalau ibu mandi junub dengan bekas air mandi, tidak boleh, tidak sah itu. Jadi sebaiknya pancurkan air, ya. Kasih mengalir. Jadi kalau bak kita kecil, kita mau pakai bersuci, kasih full dulu. Full sudah mengalir, baru ibu mandi. Jelas ya? Oke, ada lagi? Ya. Masalah membayar fidyah, ibu melahirkan maupun ibu hamil kan harus membayar fidyah ya. Apa cukup fidyah aja atau mengganti puasa lagi? Ya, berbeda pendapat ulama Ibu ya. Nah, boleh ibu ini dan yang saya jelaskan tadi, makanya orang Islam itu harus belajar buku agama, beli buku agama Ibu ya. Ini kalau ibu saya sarankan soal yang ibu tanya tadi dan segala macam permasalahan agama, ada bukunya sekarang Quraisy Shihab, tanya jawab 1001 masalah. Ya, nah itu kalau saya tidak salah tidak sampai 100.000, 180 kalau tidak sampai 200 harganya. Dan lebih mahal pembelinya pulsa kita tiap bulan. Beli itu. Nah ibu pendapat tadi berdasarkan buku yang saya baca itu, pendapatnya ibu, kalau misalnya ibu dikatakan dokter, Bu, jangan berpuasa karena mengancam jiwanya ibu dan mengancam rahim janin yang ada. Berarti ibu harus bayar fidyah dan harus bayar puasa. Karena dua yang ditanggung. Ya, tapi kalau hanya mengkhawatirkan janinnya saja, cukup ibu bayar fidyah. Kalau mau aman, bayar dua-dua. Saya bayar fidyah, dapat pahala. Bayar puasa lagi, pahala juga. Jadi jangan hitung-hitung dengan Allah. Ini kan yang jadi masalah kita Pak. Mau masuk surga tapi ibadahnya dihitung-hitung. Mana bisa mau masuk surga? Tarawihnya 8 rakaat. Itu pun bukan berdasarkan akidah, berdasarkan keyakinan, tapi hanya karena malas. Sudah 8, dipesan lagi ayatnya, Pak Ustaz kalau bisa kul-kul ya. Mau masuk surga, memang mahal-mahal itu surga. Dalam arti ya perlu perjuangan. Tidak berarti bahwa tidak boleh 8, boleh. Cuma yang kadang-kala sudah kita 8 cepat tidak ikhlas lagi. Ya, jelas Ibu ya. Nah, bagaimana ukuran fidyah? Ukuran fidyah itu beda. Porsi makan, sesuai porsi makan. Tentu makannya saya beda dengan makannya Pak Wali Kota. Pak Wali Kota barangkali sekali makan ada di situ ikan bakar, ada sate, ada rendang dan sebagainya. Satu kali makan bisa jadi 50.000. Kalau saya Indomie bungkus
dengan telur selesai 1.500. Nah, tergantung porsi makan Pak ya. Kalau ibu Indominya betul Indomie tapi porsi mengamuk, sebenarnya 3 bungkus baru jadi. Nah itu berarti ya tergantung berapa jumlah. Bagaimana proses bayarnya itu ibu menurut pendapatnya Quraisy Shihab harus tiap hari. Ada orang biasa dia kumpul, misalnya 1 hari dia keluarkan 6.000, dia kasih 30, nanti selesai lebaran dikasih, tidak. Karena semua orang makan tiap hari. Tidak ada orang makan hari ini untuk menunggu jatah sampai 30 hari ke depan. Bayarnya tiap hari. Ya, jelas Ibu? Nah, kasih. Apa lagi? Yang terlanjur 1 bulan, Pak, bayarnya dikumpulin 1 bulan. Nah, Ibu belum tahu kan? Nah, baru tahu kan, dan ada masalah. Tidak ada hukum bagi yang mereka tidak tahu, kecuali pura-pura tidak tahu. Ya. Ada juga misalnya lupa, sholat kan biasa kadang lupa ya. Nah, begitu bagaimana solusinya kalau lupa, begitu ingat langsung sholat. Misalnya 2 hari atau minggu lalu kita baru sadar, weh kayaknya waktu datang tinjauan Pak Wali Kota ke kantor, saya tidak sempat sholat duhur waktu itu. Ingat-ingat, benar saya tidak sholat duhur. Begitu ingat, wudhu langsung sholat. Karena ya, lain Pak, bukan ganti namanya itu. Sholat lupa. Ini ada pendapat ini sholat mengganti sholat. Sholat tidak boleh diganti Pak. Jadi kalau duhur lewat, ya lewat sudah, tidak bisa bilang besok saya ganti. Enak sekali kalau sholat bisa diganti begitu kan. Ada juga itu yang begitu. Dah. Cuma memang ada hadis, tapi hadis ini sifatnya lemah, bahwa sholat itu bisa diganti dengan sholat sunnah. Sebenarnya bukan mengganti, tapi syafaat Rasulullah. Jadi sholat sunnah kita itu yang menempel sholat wajib. Jadi kalau Bapak sadari bahwa banyak sholat kita yang lepas, perbanyak sholat sunnah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan sholat sunnah itu menutupi sholat kita yang wajib. Ya enak dong, bisa dianggap enteng itu sholat. Sudah tidak ada sholat hari ini, minggu depan saja saya ganti. Anda bisa ya, tidak ada istilah mengqadar. Meskipun ada pernah yang diceramahkan itu, cuma saya tidak tahu dari mana dalilnya itu dia dapat ya. Jadi itu bedanya sholat dengan puasa. Kalau puasa, ibu tinggal tahun ini, tahun yang akan datang mau ganti, selesai ganti tidak ada masalah. Haji tidak haji padahal sudah mampu, tahun depan daftar, begitu haji tidak ada masalah lagi. Zakat selama ini tidak bayar zakat, begitu sadar bayar zakat tidak ada persoalan. Tapi sholat begitu lepas tidak ada lagi ganti. Duhur tidak sholat, mau ganti 2 kali besok duhur, tidak boleh duhur 2 kali. Ya jelas Pak ya? Jelas ya. Saya menganjurkan Bapak Ibu sekalian, kita di sini kan sudah status ekonomi ya di atas rata-rata lah. Kemudian tingkat pendidikan juga sudah memadai. Mari tanya diri kita masing-masing, gimana agama kita mau bagus, gimana sholat kita mau bagus. Kalau kita tidak punya fikih ibadah, fikih sunnah di rumah, itu buku standar buat orang Islam. Fikih sunnah, terserah siapa pengarangnya. Cuma yang ada di rumah kita lebih senang baca biografinya, tokoh-tokoh kafir, biografi artis, Justin Bieber, kita mau beli semua bekas. Untuk apa ditahu itu? Sepupu kok. Untuk apa ditahu semua itu? Mending kita beli buku-buku seperti itu, beli buku agama, bisa belajar. Gimana sholat kita mau busuk kalau kita tidak punya tuntunan sholat lengkap? Ya kan? Kadang-kadang kita sholat tidak sempurna, sah-sahnya, tapi tidak bernilai ibadah, tidak bernilai dalam memperbaiki akhlak kita, karena kita sholat tidak sesuai sunnah. Salam saja seenak-enaknya. Senang. Noyo sekali. Bagaimana mau semangat di hadapan Allah? Kita sekarang sholatnya jam 10, salat sambil ngantuk. Gimana mau berkah itu sholat dalam kehidupan? Nah, untuk memulai semua itu harus ada ilmu. Untuk punya ilmu, baca buku, kemudian dengar dakwah. Nah ini ya, dakwah itu Bu, penting Pak. Dakwah itu penting dalam hidup kita. Begitu pentingnya dakwah dalam Islam, sehingga kata dakwah dalam Al-Quran itu 38 kali diulang-ulang. Dakwah itu seperti handphone. Ini handphone kalau Bapak pakai terus, pasti apa? Lobet. Kalau lobet, Bapak ngapain? Cas. Kalau tidak cas, motor, mati total. Nah, biar Bapak Ibu punya pulsa 10 juta, tapi kalau sudah mati, kandala-kandala kalau bisa dipakai. Bisa. Orang gila. Ya kan? Gitu juga dengan hati kita ini, dengan dunia. Bapak di kantor, dunia. Lihat televisi artis cantik, dunia. Lihat rumahnya orang, mau juga begitu, dunia. Lihat mobilnya orang mewah, mau juga begitu, dunia. Dunia terus. Lalu kapan ngecasnya? Dakwah. Kapan Ibu dengar dakwah? Alhamdulillah kantor kita ada dakwah begini.
Tapi kalau tidak, bapak-bapak kapan dengar dakwah? Hari Jumat. Itu pun kalau khatibnya tidak bikin ngantuk. Itu pun kalau bapak sendiri tidak ngantuk, pura-pura. Padahal ngantuk. Nah, lalu ketika saat itu, maka hati punya hati, tapi sudah tidak bisa difungsikan. Sudah mati hatinya. Ya, ibu bapak, saya kira cukup karena ini jam kantor. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Ada yang terlupa. Ibu jangan berpikir bahwa kerja di sini bukan ibadah. Itu kerja ibadah. Kalau ibu kerja dengan jujur, melayani masyarakat setulus hati, tidak karena melayani masyarakat mau dapat pelicin, ya, tidak membeda-bedakan mana yang dilayani, ini orang kaya, ini orang miskin. Kalau ibu melayani setulus hati, kerja selama ini adalah ibadah. Ya, bayangkan kalau ibadah hanya sholat, berapa sedikitnya ibadah kita. Ibu kerja di sini dengan niat ibadah, 30 tahun baru pensiun, 30 tahun adalah ibadah di sisi Allah. Tapi mana akhirat? Bagaimana caranya? Ya, bekerjalah dengan sebaik-baiknya, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa setiap keluar rumah baca doa, innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Insya Allah selama bekerja itu dinilai ibadah di hadapan Allah. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Non wal kalam yang seterun billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tausiah kepada hari ini. Semoga senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.